ada masalah mungkin dengan pemerintah. Tapi kita bicara secara fakta, secara terbuka, Mhm. ya, bahwa kesuksesannya ini luar biasa. Ya. Cuma yang diminta kesadaran masyarakat untuk mau vaksin. Itu satu. Yang kedua, kesadaran para politikus untuk tidak memanas-manasi masyarakat, memberi paham tentang vaksin tadi. Mhm. Kalau seandainya para tokoh politik mau belajar banyak dari sejarah orang-orang besar, ya, dia tidak akan tega kalau saudaranya dalam keadaan susah, kecelakaan dan sebagainya. Tapi karena dia tidak mampu pemikirannya tentang masalah bangsa ini, yang dia pikirkan, yang dia mampu hanya memikirkan dirinya, bagaimana dia sukses atau partainya bagaimana sukses, itu aja. Mhm. Ya. Jadi Baik. ada unsur kepolitikan, ya. Baik, lalu Habib ini kan kita di tengah pandemi ini juga banyak begitu ya informasi yang beredar, informasi yang tidak benar atau berita bohong, hoax begitu ya Habib ya. Lalu tidak hanya di media sosial begitu ya, tapi di tengah masyarakat ini juga banyak berkembang berita bohong tersebut. Nah ini kalau Habib melihat informasi-informasi yang beredar, informasi-informasi hoax seperti ini, bagaimana nih tanggapan atau bagaimana Habib melihat situasi informasi saat ini nih Habib? Kalau cerita hoax itu bahasa istilah sekarang, itu sudah ada pada zaman-zaman para anbiya, manusia-manusia yang memberi isu-isu negatif kepada perjuangan para nabi. Ya. Jadi kalau saya punya pendapat, tidak ada jalan lain. Mari kita bersama bangsa, para cendekiawan, politikus, untuk ramai-ramai kita membantu, ya. Setidak-tidaknya mampu memberikan bantuan berupa oksigen 1 botol, mesti ada di rumahnya. Kalau ada orang di kampungnya, di tetangganya yang lemah, dapat kecelakaan seperti ini, dia sudah wajar dan wajib untuk menurunkan bantuannya. Ya. Atau membeli, apa namanya, Mbak tahu nggak Mbak, kadang-kadang saya ketemu, saya bertanya kepada orang itu, berapa lama kamu pakai ini masker? Dia jawab sudah 3 bulan. Saya bilang kenapa enggak mau beli? Enggak ada uang. Bisa dibayangkan masker dipakai 3 bulan. Seandainya tetangga-tetangga mereka itu orang-orang yang mampu dan diberikan hidayah oleh Allah dan mengharapkan balasan dari Allah, ya, balasan yang baik, tentu dia akan ringan untuk membeli masker, membantu tetangga. 3 bulan dipakai, barangkali bakteri itu sudah penuh di dalam masker itu tidak pernah diuraikan oleh satu penceramah pun, ya. Masker yang murah dia pakai, yang cukup tipis, yang menurut saya di situ ada kekuatan Allah untuk dia mampu bertahan dengan kondisi itu. Ya. Ya, tadi juga disinggung oleh Habib begitu ya, para penceramah begitu ini juga berperan. Ini sejalan juga dengan harapan Pak Presiden Jokowi begitu Habib, yang berharap agar masyarakat, elemen masyarakat ini bahu-membahu, gotong royong seperti itu ya di tengah pandemi ini. Salah satunya juga ini peran tokoh agama, ini diharapkan juga ikut bersama-sama untuk menjaga kesatuan NKRI ini ya Habib, juga membantu pemerintah dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program vaksinasi salah satunya. Habib punya saran apa nih dalam hal ini nih Habib?
saya selalu mengajak untuk semua turun membantu kebutuhan masyarakat dan memberikan kefahaman Mhm. bahwa vaksin itu adalah sesuatu nikmat Allah Ya. yang telah diketemukan oleh para manusia yang diberi hidayah oleh Allah untuk membantu kepada manusia. Sebaik-baiknya manusia, ya, khairun nas, sebaik-baiknya manusia yang Ya. berguna kepada orang lain, kepada sesama manusia. Itu Rasul yang menyatakan, ya, Ya. bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kejujuran, mengakui kebutuhan, dan kita harus mendukung pemerintah dalam masalah vaksin. Yang saya selalu berpikir Ya, Habib. Mhm. bahwa kita ini tidak hidup di zaman Rasulullah yang penuh dengan mukjizat. Kita tidak hidup di zaman para sahabat yang doanya mustajabah. Tapi kita hidup di zaman di mana manusia banyak berbuat kesalahan, banyak dosa, banyak mengkritik kesalahan orang lain, padahal di dirinya lebih besar dari orang itu. Nah, ini yang kita hadapi, ya. Ada satu kisah yang banyak saya kira mungkin waktu para ustadz dan para ulama tidak punya waktu untuk membongkar buku kitab. Bahwa ada satu tabi'in namanya Sayyidina Urwa bin Zubair bin Awam. Dia mendapatkan satu penyakit, mungkin kalau sekarang itu sakit gula, ya, glukos, ya, mungkin, yang sudah menjalar di kakinya, ya. Para tiba datang mencoba mengobati dan sebagainya. Urwa bin Zubair lahir pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya, orangnya soleh, orangnya alim, orangnya abid, ya. Dia sudah tidak kuat juga memikul sakit yang diderita di kakinya itu. Ya. Semua dokter memberikan saran, ya, dokter di zaman itu disebutnya tabib, memberikan ramuan-ramuan yang ada pada Ya. masyarakat Timur Tengah. Tapi di situ tidak mampu, ya. Maka ada satu tabib menyatakan ini tidak ada jalan lain kecuali dipotong. Dia katakan, silakan Anda potong kaki saya, silakan Anda potong kaki saya dengan syarat saya dalam keadaan sholat. Orang ini sangat soleh, ya, abid, khusyuk dalam ibadah. Dipotonglah kakinya, ya, dan Ya. berhasil tanpa dia teriak, tanpa dia sakit, dan dia hidup, ya, cukup lama jaraknya. Urwa bin Zubair bin Awam bin Bani Asad, ya. Tapi yang saya bawa cerita ini, saya memberikan pengertian kepada masyarakat, Ya. yang selalu menggemboskan ini vaksin haram dan sebagainya. Orang-orang yang seperti itu lupa kepada dirinya sendiri. Mereka sering menggunakan narkotika, Ya. dalam pengobatan, dan narkotika haram dalam Islam. Tapi di dalam pengobatan tidak ada konsep yang menyatakan haram. Contoh yang kecil saja, ya, sakit gigi. Itu para politikus, ya, yang sedang hangat-hangatnya, ya, menggembos kepada masyarakat.
itu sering diberikan oleh Allah azab di giginya ya. Kalau dia pergi ke dokter gigi, dia nggak mungkin akan dicabut. Pasti dia akan, kalau memang mau dicabut giginya harus disuntik. Nah, suntikan itu dari narkotika. Saya tidak tahu apa jenisnya, ya. Lalu disuntik, sekian menit kemudian dicabut tanpa dia merasa. Padahal narkotika itu sendiri haram. Tapi di dalam posisi daruria, dalam posisi yang penting, dibolehkan. Ya. Orang operasi prostat, operasi kanker, tumor, ya, semua menggunakan narkotika, jenisnya narkotika. Apakah itu A dan B, saya tidak paham. Silakan tanya farmasi, ya. Tapi semua bahan yang bermasalah dengan hukum. Tapi karena dibutuhkan dan tidak ada jalan lain, maka tidak ada seorang ulama yang pernah menyatakan jangan pakai itu, Ya. haram. Tidak ada. Karena si ulama sendiri, ya, si cendekiawannya sendiri pernah merasakan azab tadi dan pernah ditolong oleh benda yang diharapkan di dalam Islam. Nah, Baik. tidak ada salahnya kalau kita membantu kepada masyarakat, ya, memberi paham untuk mendukung gagasan-gagasan pemerintah Pak Jokowi, ya. Kita dukung, ya. Kita memberi paham karena posisi ini penting. Ya. Baik, Habib. Artinya ini Dengan dia sehat, bangsa ini akan cerdas. Dengan dia sehat, ekonomi akan bagus, Ya. ya. Anda jangan kira Pak Jokowi tidak capek memikirkan ini. Ya, dia harus bertanggung jawab. Nah, saya tahu Pak Jokowi hanya punya 10 jari. Saya juga punya 10 jari. Tidak ada jalan lain kecuali kita mendukung saran pemerintah untuk mari masyarakat sadar diri bahwa ini vaksin adalah sesuatu yang menolong dan ini adalah ikhtiar yang terbaik di saat ini sekarang. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali kita vaksin. Dan menurut penelitian yang saya juga baca, bahwa orang-orang yang kena vaksin, yang dapat vaksin itu, banyak yang selamat. Kalau seandainya ada kisah di kampung-kampung, oh ada orang divaksin lalu kena stroke, memang posisi orang itu ya. dalam keadaan, ya, mungkin dia punya darah sedang agak terganggu, ya. Baik. Bukan berarti karena si vaksin, tidak. Nah, Baik, pada orang-orang yang tidak ada pekerjaan, dan saya yakin ya, Mbak, ya, orang-orang yang membakar massa, yang memberikan saran-saran bahwa vaksin itu haram dan sebagainya, dan ini dan itu dari Cina lah dan sebagainya, dan itu saya yakin, ya, orang yang berbicara tadi melarang orang vaksin, mereka sendiri sudah vaksin, istrinya sudah vaksin, anaknya sudah vaksin, mantunya sudah vaksin. Dia bohong di masyarakat. Iya. Dan itu dosa besar. Ya. Saya menghimbau untuk masyarakat sadar diri, mari kita bersama-sama, apalagi ini mau menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Baik, mari Habib. kita dalam kondisi yang bagus, sehat, ya, afiat, ya. Lalu ekonomi kita menjadi baik, ya.
Ya, Habib, ini berkaitan juga dengan bulan kemerdekaan seperti yang Habib katakan tadi ya. Sebentar lagi kita akan memperingatinya di tanggal 17 Agustus ini. Menurut Habib, ini apa yang harus kita renungkan nih bersama dengan renungkan bersama sebagai bangsa Indonesia ini, Habib? Ya, saya menginginkan sebagaimana ini temanya ini kan vaksinasi ikhtiar untuk lawan COVID COVID-19 ya. demi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini kan karena juga ada unsur juga memang hari kemerdekaan kita setiap tahun kita peringatin dan ini bertepatan sekali ya untuk agar masyarakat ini sadar diri, saya ulangi lagi, untuk vaksin Ya. ya, agar janganlah mendengar isu-isu negatif tentang vaksin. Kalau mereka juga menyatakan vaksin, silahkan Anda kalau sedang sakit atau mau dioperasi jangan gunakan narkotika. Ya, jawabannya seperti itu. Ya, Ya. karena kita jangan inilah sebaik-baiknya manusia yang mempunyai kasih sayang. Ya, Baik, Habib. tidak ada orang yang lebih indah dalam hidup. Ya, Habib. Baik, Habib. Jadi ini di momen bulan kemerdekaan ini sebagai bangsa Indonesia. Melebihi dari kasih sayang, ya. Baik. Saya mengharapkan dukungan kepada pemerintah wajib, ya. Ya. Wajib kita ya. Kita harus belajar dari satu pemimpin dunia, Gandhi. Dia dalam penjara bertemu dengan seorang ulama, seorang cendekiawan Muslim, Sir Abdullah Al-Mawardi, di mana dia menulis buku tentang Rasul, ya. Dan di situ ada mengutip sedikit tentang ayat, tentang larangan berhubungan dengan berhala dan sebagainya. Dia pengarang ini menyatakan kepada Gandhi, silakan Anda baca dan silakan Anda membuat satu perkataan tentang buku ini. Gandhi menulis dan dia sudah baca, dia tidak tersinggung, ya. Ya. Malah dia merasa dia dihargai, ya. Dia bikin pernyataan dalam mukaddimah dari buku tadi, ya. Saya sekali lagi saya menghimbau untuk para ulama, para asatidzah, para ustadz di mana saja di Indonesia ini ataupun yang ada di luar negeri, ya, untuk mendukung pemerintah dalam masalah vaksin, ya. Kasihan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, ya. Mereka sangat capek memikirkannya, memberi saran, menginginkan apa namanya, masyarakat mau mengerti, ya. Tolonglah tokoh-tokoh masyarakat di mana saja berada untuk memberikan pengertian tentang kepentingan apa namanya, keperluannya tubuh kita sehat dengan menggunakan vaksin. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik, Habib Abu Bakar, ya ini perbincangan kita, dialog kita pagi ini didengarkan oleh seluruh pendengar di tanah air nih. Sekali lagi Habib, kami berharap Habib juga bisa memberikan pesan kepada rakyat Indonesia. Silahkan Habib. Saya ucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus dan saya memohon untuk masyarakat sadar diri dan membutuhkan. Ya, Habib. Ya, Habib akan melanjutkan lagi. Ini pesannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Tadi di awal, ya, Habib. Saya menginginkan
pengertian kepada memberikan ke saya dan mengingatkan bahwa sangat penting vaksin itu, masyarakat agar menggunakan vaksin ya, supaya kita semua dalam kondisi sehat. Kita tidak mau lagi melihat saudara kita meninggal, orang tuanya meninggal, adiknya, kakaknya meninggal, keluarga tidak melihat, cuma melihat dari jauh ya, tidak ada yang antar. Ini sesuatu yang harus kita tangisi. Nah, kalau kita tidak sadar, berarti kita punya hati keras ya, hati kita batu ya, kita tidak punya kepedulian kepada kebaikan. Nah, maka binatang itu lebih baik di mata Allah daripada manusia yang tidak memberi kasih sayang kepada orang lain. Ya, itu saja saya sampaikan amanat kepada saudara-saudara kami. Baik, Habib. Saudara saya di seluruh tanah air. Baik, Habib Abu Bakar, terima kasih sekali lagi. Ini banyak sekali pesan kemanusiaan yang sudah Habib sampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia pagi ini. Mudah-mudahan sehat selalu, Habib ya. Tetap jaga kesehatan, Habib. Ya. Nah, salam Presiden. Juga untuk Pak Profesor Dr. Mahfud MD, terima kasih yang membuka peluang untuk saya berbicara dan wawancara dengan TVRI, dengan RRI. Baik, terima kasih Habib. Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abu Bakar Hasan Alatas Az-Zabidi, pendengar Mufti Kesultanan Ternate Maluku Utara ya. Ini pesan kemanusiaan dari Habib Abu Bakar. Satu ikhtiar pendengar, vaksinasi ini adalah ikhtiar untuk melawan COVID demi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pernyataan